first time sekali wujud dalam dunia lah, macam pertama kali itu agama yang pertama kali wujud dalam dunia. Islam. Islam adalah agama pertama kali. Jadi Nabi Adam itu beragama Islam. Rasulullah Nabi Muhammad pernah menyampaikan, al-anbiya'u ikhwatun li'allats wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi agama para nabi itu satu, yaitu Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, itu turunnya, mendaratnya itu di daerah Mekah. Dan dialah orang yang pertama kali tawaf bersama para malaikat. Begitu. Habis selepas agama Islam yang dikirap yang pertama kali turun di dunia ini, lepas itu agama Kristen macam mana dia boleh muncul, yang macam ada agama lain macam tu, macam mana dia muncul? Nah, kita tidak akan membahas itu terlalu dalam karena jatuhnya monolog nanti. Jatuhnya monolog, dan di sini tidak ada umat Kristen. Tapi sejauh yang kami tahu, dan itu sudah pernah disahkan juga oleh teman-teman Kristen yang pernah naik ke sini, bahwa agama Kristen ini dibawa oleh orang yang bernama Paulus. Agama yang dibawa oleh Paulus, yaitu orang yang mengaku pernah bertemu Yesus di dalam suara, tapi pengakuannya itu masih belum terverifikasi, belum sah. Nah, itu Kristen. Yesus saja, ketika Yesus itu kita mau samakan dengan Nabi Isa misalnya, dia agamanya Islam, bukan Yahudi, bukan. Yahudi itu pengikutnya, keturunan dari Yehuda, putra dari Yakub. Namanya salah satu dari Bani Israel. Yahudi itu bukan agama. Jadi sebuah etnis ya, Yahudi, Yehuda. Nah, agama yang benar ya hanya Islam. Hanya Islam. Makanya Yesus di tengah malam sujud, dia sholat, dia berdoa kepada Tuhannya, dia menyeru untuk menyembah Tuhan yang esa. Sama dengan Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa wa hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa? Yaitu u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang merupakan Tuhan saya dan Tuhan kalian semua. Itulah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihi salam. Ya, oke. Kalau macam itu, tapi ada satu saya punya permintaan dalam hati, macam dari segi permakanan, apa pasal macam kalau kita orang asli macam ni kan, semua kita beli makan kan, tapi dalam kemasukan agama tu, kalau masuk Muslim, kenapa macam binatang, ada binatang kan, babi telah diharamkan, apa masalah itu? Iya, jadi di dalam Islam itu kita diharamkan memakan barang najis, Bang. Najis itu apa? Najis itu syai'un mustakdar, sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu diharamkan di dalam Islam. Nah, lalu begini, cara mengetahui ajaran itu benar atau tidak, seperti tentang pengharaman makanan dan lain sebagainya, kita fokus kepada Al-Quran, Bang. Kita fokus kepada Al-Quran. Nah, saya kasih permisalan, saya kasih contoh. Misalnya, saya menemukan HP ini di pinggir jalan. Saya menemukan HP ini di pinggir jalan. Lalu ada Ustadz Yusuf PI mengatakan HP ini milik saya. Lalu saya mengatakan HP ini milik saya. Ada dua orang yang mengaku menemukan satu HP, dialah pemiliknya. Maka cara mengetahui siapa pemilik aslinya dengan cara siapa yang bisa menyebutkan isi di dalamnya. Ya, saya mengaku ini HP saya, Ustadz Yusuf mengaku ini HP saya. Yang benar yang mana? Yang bisa menyebutkan isinya. Ada apa di dalam HP ini, maka dialah pemiliknya. Semakin detail dia bisa menyebutkan ciri-cirinya, maka dialah pemiliknya. Lalu kita bandingkan. Ada Bible,
Perjanjian Lama ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Kita lihat siapa yang bisa menjelaskan secara detail ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Misalnya di dalam Al-Quran Allah menerangkan ketika menciptakan langit, bi ghairi amadin kama tarawunaha, aku menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Gak ada tiangnya, tapi di dalam Bible ada tiangnya, langit bertiang. Ini yang benar yang mana? Kan begitu. Nah, lalu penciptaan manusia dari mudghah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi manusia, itu diterangkan detail di dalam Al-Quran. Kalau saya kasih contoh tadi, siapa yang bisa menyebutkan isi di dalam HP ini, dialah pemiliknya. Maka saya mengatakan siapa yang bisa menyebutkan penciptaan tentang dunia ini secara detail, dialah sang penciptanya. Dialah yang pantas diakui sebagai pencipta. Jadi seperti itu. Babi diharamkan karena penciptanya tahu, sang pencipta tahu apa mudorotnya babi, apa yang akan didampak ketika kita makan babi. Begitu. Tuhan lebih tahu. Dan faktanya lihat di barat, betapa banyak orang terkena penyakit-penyakit yang gak jelas di barat. Makanan mereka setiap hari apa? Kan begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi apa pasal ini babi diharamkan? Macam mana diharamkan, sedangkan ini macam ciptaan Tuhan kan? Ciptaan Tuhan, tapi boleh dimakan sebab dia bukan racun kan? Tapi tiba-tiba diharamkan, apa dia punya masalah? Apa pasal dia diharamkan? Yaitu Bang, kenapa babi itu diharamkan katanya Tat? Itu barang najis Bang, barang najis, sesuatu yang najis, syai'un mustaqdar kata saya kan tadi kan, sesuatu yang menjijikkan. Itu diharamkan oleh Islam, haram gitu. Pasal dia menjijikkan, macam kita tahu, macam apa hal dia menjijikkan itu babi. Satu, babi itu memakan kotorannya sendiri, itu makanan setiap hari. Kedua, secara akhlak, ya sesuai penelitian para ahli sains, akhlak babi itu adalah akhlak yang paling buruk di antara semua hewan. Makanya ketika kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau mengatakan bahwa orang yang sering makan babi akhlaknya akan berpengaruh buruk akhlaknya, hawa nafsunya tinggi dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita makan itu berpengaruh kepada tubuh kita, Bang. Babi itu sesuai penelitian dia itu paling buruk akhlaknya di antara hewan-hewan yang lain, sehingga itu akan berpengaruh kepada diri manusia. Dan vaksin, ya, sejak ada vaksin yang terkandung dari minyak babi, kita lihat sekarang betapa banyak kasus orang-orang yang melakukan perzinahan di negara ini. Bukan hanya penyebab akhlak di luar saja, tapi sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya juga berpengaruh, Bang. Berpengaruh. Iya, pengaruh daripada makanan. Makanya Rasulullah mengatakan man akalal haram asot jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan haram, mau tidak mau dia akan pasti suka bermaksiat. Dia pasti akan selalu bermaksiat. Orang yang suka makan makanan haram. Kita buktikan, Bang. Jadi begini, kita melihat suksesnya orang yang berdakwah itu ketika kita melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya, Bang. Nabi Muhammad Allah turunkan di Arab. Secepat kilat kita saksikan sekarang di Arab semuanya beragama Islam. Semuanya beragama Islam sampai detik ini. 1400 tahun yang lalu ketika orang masih menyembah berhala, ketika orang masih menyembah dewa, Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah. Bahkan suku Aus dan Khazraj yang mereka adalah suku yang bertengkar selama ratusan tahun, ketika hadir Nabi Muhammad, mereka menjadi kaum Ansor, sahabat Ansor, dan bisa menjadikan mereka berkumpul dengan Islam. Nah,
Nabi Muhammad datang 1400 tahun yang lalu, sekarang kita saksikan Mekah dan Madinah dan sekitarnya mayoritas Islam. Tapi ketika Yesus datang ke ajaran Yesus datang ke barat, kekristenan datang ke barat, kita saksikan sekarang barat yang banyak yang menjadi ateis, Bang. Banyak yang menjadi ateis barat sekarang. Kita lihat dakwah mana yang sukses. Ketika ajaran Kristen datang ke barat, secepat kilat Allah tampakkan barat banyak yang menjadi ateis. Setelah memahami agamanya, ternyata banyak yang gak masuk akal. Mereka menjadi ateis. Tapi ketika Islam datang di Arab, yang awalnya mereka penyembah dewa sampai 1400 tahun, sekarang kita saksikan Islam tetap 90% ada di Arab. Begitu saja. Tapi apa yang saya tengok yang macam dalam Ustad Waloni kan, Ustad Waloni kan, atau yang Yahya Walani. ya. Tapi kenapa ada sesuatu yang terjadi sama dia waktu dia berucap di, saya pun tidak tahu lah mana tempat dia berucap, dia mengatakan yang dia tidak percaya Yesus, macam-macam lah dia cakap. Saya ada tengok dalam berita, dalam WhatsApp ataupun Facebook macam tu. Dia cakap kalau macam jangan percaya sama Yesus begini-begini. Tak tahulah macam mana dia punya percakapan. Apa maksudnya Ustaz? Tidak paham saya Ustaz. Iya. Itu juga dia meninggal. Iya, menceritakan almarhum Ustadz Yahya Waloni mungkin gitu. Katanya mengikuti Yesus itu salah, katanya gitu. Ya, tapi apa masalah tiba-tiba dia meninggal, dia sakit kah, macam mana itu? Antum lah Ustaz, tidak paham saya Ustaz. Maksudnya kemana-mana. Ya, gini. Ustadz Yahya Waloni itu almarhum itu, ya dia seorang pendeta. Ya, dia adalah seorang pendeta besar di Indonesia ini. Punya rumah dinas, punya mobil dinas. Habis itu beliau masuk Islam. Ya. Nah, masuk Islam dia. Lalu beliau berdakwah keliling Indonesia. Ya. Nah, di akhir hidupnya dia dicabut nyawanya dengan sangat mulia. Bikin semua orang terbelalak matanya. Bayangkan, ya, di hari yang suci, di hari tasyrik, di dua khutbah antara Idul Adha dengan Idul Jumat, gitu. Idul Jumat. Terus di dalam masjid, di atas mimbar, saat berkhutbah. Dari mula-mula dari segi Ya, kalau dari pandangan Islam itu nggak ada manusia kayak gitu. Nggak ada manusia kayak gitu wafatnya. Cuma dia yang di muka bumi ini kayak gitu. Kalau yang wafat di mimbar hari Jumat mungkin ada, tapi nggak ada yang di hari tasyrik dan di dua Id gitu. Itu Bang. Bagus itu ya Ustadz Yahya Waloni ya. Oke. Ustadz. Oke. Tapi dia dalam ucapan dia macam dia sebut-sebut nama Yesus yang Kristen punya apalah kan, macam dia sebut-sebut. Ini kayaknya orang Kristen ini Ustaz. Hah? Ya, mungkin. Ya. Menurut Abang Yesus itu disalib apa enggak, Bang? Saya pun tidak tahu. Saya apa-apa pun saya tidak tahu. Saya belum beragama macam ini. Saya orang asing. Ya udah gini aja Bang. Penyampaian kita tadi Abang cerna dulu, pelajari dulu ya. Ya. Oke. Tapi Coba Abang pelajari dulu.
Tapi macam mana saya mau mempelajari kalau Apanya tapi? Durtun kan kata. Dia kayaknya jadi gini teman. Ini saya dapat pengetahuan baru ini Ustaz. Saya dapat pengetahuan baru. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kenapa Allah itu salah satu hikmah kenapa Allah itu mengharamkan babi. Ya. Salah satu hikmah kenapa Allah itu mengharamkan babi. Kalian lihat saja yang kita ajak omong dari kalangan mereka gimana di sini, gitu aja. Yang kita ajak bicara, kita ajak diskusi. Iya. Itu salah satu hikmah. Jadi kita sudah ditampakkan sesuatu yang nyata oleh Allah. Tidak butuh dalil, butuh hati yang suci. La yahtaju ila dalilin sahih, bal yahtaju ila qalbin salim. Tapi butuh hati yang suci. Jadi Anda pengen tahu kenapa Allah mengharamkan babi? Apa alasannya? Apakah najis begini? Kalian cukup tengok siapa saja yang diajak diskusi oleh Ustadz Yusuf oleh saya di sini. Secara jernih ya, dari kecerdasan, dari pemahaman, dari cara bicara, cara penangkapan, cara ungkapan itu sudah menunjukkan hikmahnya itu. Dipikir-pikir sendiri. Mana tadi? Papa Ustadz, bentar, saya mau tanya, antum masih lama? Enggak sih, kalau memang Masih ada waktu. mau tutup, monggo kalau mau tutup. Enggak, ada Pak Depi itu yang tadi malam ngelak itu, mau nggak diskusi? Terserah antum kalau saya. Ya udah, satu lagi ya. Semoga gak ngelek Iya. lagi. Selamat malam Pak Ustadz Yusuf Selamat PI malam. dan Pak Ustadz Wafi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Ada Lama apa saya gerangan Pak lama Pendeta? saya dari bawah tadi Pak Ustadz Pendeta. habis saya digigit nyamuk ini, nunggu respon dari Ustadz. Aduh, Gantian lah. kedinginan saya di luar. Berarti gak ngelek lagi. Alhamdulillah ya. Kayaknya lancar nih. Lancar ya, alhamdulillah. Iya. Iya. Iya, jadi begini Pak Ustadz, siapa yang diskusi sama saya ini? Pak Ustadz Yusuf PI atau Wafi? Ustadz Wafi aja. Kita ngobrol Ustadz santai Wafi aja. Ngobrol santai Iya, aja. baik. Jadi saya dengar-dengar dari bawah tadi Pak Ustadz itu mengatakan bahwa babi itu haram, ya kan? Dan ada alasan-alasannya kenapa? Karena babi ini memakan yang kotor-kotor ya. Ya. Salah satu. Jadi ya itu salah satunya ya. Jadi kalau dalam ayat Alkitab itu memang ada dijelaskan ya di Imamat 11 ya. Jadi itu benar bahwa babi di situ haram ya. Dan Berarti itu berlaku. Pak Depi setuju gak? Maksudnya gak makan babi berarti? Saya makan babi. Oh, oke. Lanjut. Ya. Tapi begini Pak Ustadz, ya kan? Di Imamat itu ya urutan pertama, urutan nomor 1 yang diharamkan di situ adalah unta. Unta ya di situ ya. Ya, di Al-Quran juga disebutkan itu. Iya, tapi di hadis kan boleh mengonsumsi kencing unta untuk menjadi obat kan? Darurat saja, kalau darurat. Kan itu cuma satu kan? Satu sahabat saja itu yang melakukan, yang sahabat yang lain nggak ada. Iya, jadi begini Pak Ustadz ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, adakah seorang ilmuwan ya yang mendukung dan yang telah membuktikan bahwa kencing onta itu bisa jadi obat sampai saat ini? Ada nggak? Ada. Coba kasih tahu dulu Ustaz. Siapa namanya yang telah menemukan ya dari ilmuwan itu bahwa kencing onta itu menjadi obat? Silakan. Iya, karena ini temanya dadakan, saya ketik dulu ya. Sampean buka
Ntar. Sambil Pak Ustadz cari datanya, jadi ada yang mau saya sampaikan di sini ya. Berdasarkan apa yang tertulis di Imamat 11 itu, ya, jangankan kencingnya Pak Ustadz, ya dagingnya aja diharamkan, apalagi kencingnya, ya diharamkan, ya. Jadi apa yang tertulis di Imamat itu ya jelas ya bahwa unta itu sangat jorok, ya, sangat jijik di mata Tuhan. Nih, Pak, Ya. ini bukan kata saya ya. Ini Bapak lihat di ini anunya, nama websitenya ini tentang kesehatan ya. Bukan website abal-abal ya, tentang kesehatan. Ntar saya perkecil dulu. Ini National Library of Medicine. Jadi tentang situs web resmi pemerintah Amerika ya. Ini ya, situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Nah, di sini kita lihat jurnal, salah satu jurnal, apakah air kencing unta bermanfaat atau merugikan? Tinjauan tentang perannya dalam kesehatan atau penyakit manusia. Oke, sekarang kita cek. Nih, air kencing unta telah digunakan ini aslinya berbahasa Inggris ya, saya terjemah. Air kencing unta lebih digunakan di Irak, Yordania, dan semenanjung Arab untuk tinjauan pengobatan selama berabad-abad sebagai bagian dari pengobatan. Bakhtiar Nasir, seorang ulama Islam, menganjurkan konsumsi air kencing unta. Ia mengklaim, ini klaim satu orang ya, pencampuran air kencing unta dan susu memiliki manfaat pengobatan. Sedangkan Abu Yusuf, seorang murid ahli hukum Imam Abu Hanifah berarti jatuhnya di Irak, mengatakan bahwa tidak ada salahnya menggunakan air kencing unta untuk pengobatan. Ini di dalam Williams 1994. Jadi ini gabungan beberapa pendapat yang dilansir oleh website ini. Begini Pak, ya begini Pak Ustadz, jangan dari ilmuwan, dari Muslim, karena kalau dari Muslim, dari Islam jelas ya, artinya ini yang menyampaikan hal itu ini. karena sudah tertulis di di hadis kan. Jadi ilmuwan di luar dari Islam. Ini dibenarkan oleh National Institute of Health. Ini dilansir, jadi ini disahkan oleh ini gitu loh Pak. Disahkan oleh ini gitu loh. Kan nggak mungkin dikutip Pak sama National Library of Medicine ini Pak. Kalau nggak bener kan nggak mungkin dikutip Pak. Berarti ini dikabarkan memang ada terjadi manfaat. Begitu loh. Cuma kalau dalam paham kita, dalam Islam Pak ya, di dalam agama Islam yang kita pahami, selama ada obat yang lain dan itu tidak terjadi darurat, karena dalam riwayat sahabat itu cuma satu sahabat Pak, itu sahabat yang lain enggak, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, enggak ada yatadawa bi baulil ibil, apa pengobatan dengan kencing unta itu enggak ada. Khulafaur Rasyidin enggak ada, itu cuma satu sahabat. Itu yang pertama ya. Jadi itu adalah dalam keadaan darurat, begitu. Gitu Pak ya. Misalnya saya tanya balik, misalnya saya tanya balik nih. Ya, saya tanya balik. Boleh. Bapak kan makan babi tuh, makan babi kan? Iya. Ya. Pertanyaan saya begini, ketika dalil itu sudah jelas dalam konteks Yahudi, babi itu diharamkan. Lalu siapa pertama kali yang menghalalkannya itu? Coba. Iya, kalau di dalam ayat Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, di Injil ya, itu Tuhan itu sendiri yang berbicara di sana. Di mana datanya? Ya, ada di Matius 15 ya, ayat yang ke 11. Dan coba dibaca. ada nanti, ya saya bacakan ya. Matius 15 ayat yang ke-11 ya. Beginilah firman Tuhan dari Injil Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang,
melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi di sini konteksnya di sini ya, pada saat murid-murid Tuhan Yesus mereka makan tanpa mencuci tangan, dan itu di adat istiadat Yahudi itu adalah pelanggaran. Itu dianggap dosa kalau tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya. Jadi oleh karena orang-orang Yahudi ini sangat menghormati ya hukum adat istiadat itu, makanya Tuhan Yesus menegur mereka. Ya. Bukanlah yang dari luar yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, akan tetapi yang dari hati keluar di mulut itulah yang menajiskan orang. Itu satu. Ada lagi di kita bahas satu dalil itu aja dulu, Pak. Oke. Ya, saya sebagai orang normal membaca, Pak ya, orang normal yang membaca dengan bahasa Indonesia. Ayat itu bukan untuk pengharaman babi sebenarnya kalau bagi saya. Dan bahkan pendapat saya itu didukung oleh Kristen Advance. Kristen Advance ternyata setelah kita berbincang-bincang mereka setuju itu bukan pengharaman babi. Jadi begini, misalnya begini maksudnya, Pak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah, atau bahkan Paulus sekalipun tidak pernah menjelaskan ayat itu untuk pengharaman, untuk penghalalan babi, gak ada. Yang saya baca kalau satu perikop, Pak, kita kalau baca satu perikop itu temanya kan tentang adat istiadat Yahudi. Nah, jadi Yesus itu ngasih penggambaran gitu loh, Pak, ngasih bahasa perumpamaan. Ketika ada orang Yahudi datang, lalu Yesus menjawab, itu bukan tentang makanan, Pak, makanan. Karena begini, Pak, kalau semua yang masuk ke mulut itu kan banyak, Pak, yang masuk ke mulut kan banyak kan, nantinya kan bisa makanan, bisa bukan, yang penting masuk ke mulut. Karena itu tidak ada kata-kata makanan di dalam jawaban Yesus, tidak ada kata-kata makanan. Berarti semua apapun yang masuk ke mulut, maka itu tidak tidak haram, kata Yesus. Itu sebenarnya kalau kita pahami secara seksama, itu Yesus sedang mengajarkan tidak boleh menghina gitu loh, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Itu bahasa kiasan. Karena pengharaman babi itu tekstual, Pak. Tekstual, bahasa pengharaman babi tekstual. Gitu loh. Dan Yesus sudah mengatakan satu titik iota pun kan tidak akan dihapuskan hukum Taurat kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawaban Yesus dalam Matius itu bukan tentang makanan. Kenapa? Karena itu sifatnya lebih umum, Pak. Sesuatu yang apapun yang masuk ke mulut. Dan itu ternyata konteksnya tentang melaknat, mencaci maki, menghina, dan lain sebagainya. Itu seperti itu yang saya pahami ya. Tapi kalau Bapak itu memahami semua makanan halal, padahal makanan ada yang beracun, makanan itu ada yang expired, makanan itu juga ada yang membuat sakit perut dan lain sebagainya, nanti masuk semua karena terlalu umum, kaedahnya terlalu umum gitu loh, Pak. Bagi saya, monggo ditanggapi, Pak. Iya, baik. Iya. Oke. Itu salah besar Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa itu bukan dalam konteks membahas tentang makanan, itu jelas ya. Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menegur ya atau protes kepada Tuhan Yesus pada saat murid-muridnya mau makan tanpa membasuh tangan, itu jelas Pak Ustadz. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Apa yang dari luar yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan orang. Ya. Itu poin pentingnya di situ. Ya. Jadi data-data yang lain pun ya, data yang lain ada di Kisah Para Rasul 10. Ya, mulai dari ayat 11 ya sampai dengan 15. Ya, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 10 ayat ke 11 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Ya. Yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4,
binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ya. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya. Jadi, poinnya di sini Pak Ustadz, ya. Di ayat 12 ini dijelaskan bahwa di kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya itu, ya, ada berbagai jenis binatang di situ. Ya. Binatang berkaki empat. Tentu kalau berbagai jenis binatang berkaki empat termasuk babi di situ, termasuk anjing di situ, dan segala macam lainnya yang berkaki empat. Ya, binatang menjalar dan burung. Kita tahu apa itu binatang menjalar, ya kan? Dan apa itu burung? Ya, sesuai yang ada di Imamat 11 itu. Ya. Jadi, ketika Petrus melakukan penolakan di sini, ya, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Apa kata Tuhan kepadanya di sini? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi jelas di sini secara eksplisit, ya, bahwa Tuhan itu tidak lagi mengharamkan, ya, binatang-binatang itu. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, sabar dulu, Bang. Ya, sabar dulu. Ya. Didukung juga oleh surat Paulus. Di mana itu? Ya, di 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya. 1 Timotius 4. Sabar ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Ya. Ya, beginilah firman Tuhan. Ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi di sini poinnya, apapun itu makanan, apapun itu binatang yang dimakan itu, yang penting di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka melalui doa itu, melalui ucapan syukur kita itu, disitulah makanan itu sudah dikuduskan, sudah dihalalkan. Ya. Jadi udah jelas, makanya kami ini memakan, ya, makanan yang telah diharamkan di Imamat 11 itu, Pak Ustadz. Ya, ada dalilnya secara eksplisit di sini. Silakan ditanggapi. Oke, yang pertama, Bang, Tuhan Musa itu sama dengan Tuhan di zaman Perjanjian Baru, pasti sama kan? Gak mungkin beda. Tuhan di zaman Musa itu sama dengan Tuhan di zaman Yesus. Nah, seolah-olah, ini poin pertama, seolah-olah tidak konsisten gitu loh. Di Perjanjian Lama jelas-jelas haram. Ayatnya jelas. Yang berkuku, kemudian yang buas dan lain sebagainya itu haram. Padahal Tuhannya sama kan? Tuhannya sama. Di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, Tuhannya sama. Seolah-olah kan nggak konsisten. Gitu loh. Kenapa alasan seperti itu tidak dijelaskan sejak zaman Musa? Dengan makan makanan apa saja, yang penting bersyukur, yang penting berdoa, itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lah Tuhan yang mana lagi? Bukankah itu juga Tuhan di zaman Musa? Kan sama saja sebenarnya. Kenapa alasan seperti itu nggak datang kemudian dulu di zaman Musa? Kenapa alasan seperti itu tidak datang kemudian di zaman Abraham? Kenapa alasan seperti itu tidak datang di zaman Salomo dan Daud dan lain sebagainya? Kok baru datang di Perjanjian Baru? Nah, padahal Tuhannya Tuhan yang sama. Ini aturan makanan, Pak, ya, bukan ajaran. Kalau ajaran, oke lah, tidak sama. Karena dulu mengikuti hukum Taurat, kemudian dalam keimanan Kristen Yesus yang turun, itu ajaran ketuhanan. Oke lah, berbeda. Nah, ini makanan, Pak. Makanan itu kan seharusnya dari zaman dulu zaman sekarang itu sama seharusnya. Tapi ternyata di zaman Tuhan Musa
itu haram. Itu yang pertama, seolah-olah tidak konsisten. Yang kedua, poin yang kedua, ini kita baca Pak ayatnya. Kita baca secara pelan-pelan, kita hayati Pak. Kalau Bapak mengatakan ini tema makanan, berarti Bapak lebih setuju kepada orang yang sedang bertentangan dengan Yesus. Begini. Ini Matius 15 Pak ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Jadi yang berkata ini beberapa orang Farisi dan ahli Taurat Pak. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan Bible, orang Farisi dan ahli Taurat ini yang selalu dikecam oleh Yesus. Berhati-hatilah kepada orang Farisi. Selalu dikecam Pak. Nah, mereka datang kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi mereka menuduh, orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat menuduh murid-murid Yesus ini makan nggak cuci tangan dulu. Itu kan kasusnya pertama. Ini ayat ini yang dijadikan patokan oleh Bapak. Jadi Matius 15 nomor 2. Oh berarti ini satu perikop tema makanan ini, tema makanan. Gara-gara ini satu ayat ini. Padahal ini adalah kecaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kenapa murid kamu kok makan nggak cuci tangan? Nah, dijawab sama Yesus. Apakah Yesus menjawab tema makanan juga? Ternyata enggak, Pak. Kita hati-hati ya, karena Yesus ini orang mulia. Saya tidak berani melampaui apa yang tertulis, kan begitu, Pak ya. Nah, Yesus ternyata menjawab begini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Ketika Yesus dikecam seperti ini, Yesus jawab, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lah, langsung umum, temanya langsung umum ini. Ketika Yesus disalahkan, sebab murid-murid tema yang umum, bukan makanan lagi. Kenapa? Kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Apa itu? Dijawab oleh Yesus, dijelaskan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini lebih umum Pak, bukan makanan lagi, jawab Yesus ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ini yang dikecam Yesus ini ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ini lebih kepada kita harus taat kepada ayah dan ibu. Ketika mereka menyangkal tentang cuci makan, cuci tangan sebelum makan, ternyata Yesus menjawab tentang menghormati ayah dan ibu, taat kepada orang tua. Ini sudah umum. Yesus mengembalikan kesalahan mereka bukan pada makanan. Kalau Bapak berlandaskan ini, berarti Bapak ini mengikuti kecaman orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kalau ini intinya. Kalau intinya ini, berarti inilah yang disalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Sedangkan Yesus menyalahkan mereka kepada perkara yang lebih umum. Kita wajib taat dan menghormati ayah dan ibu. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi adat istiadat ahli Farisi dan ahli Taurat tidak menghormati orang tuanya. Padahal aturan Allah adalah wajib menghormati kedua orang tua. Hai orang-orang munafik. Wah, ini marah Yesus. Marah Yesus ini. Benarlah nubuatan Yesaya kepada kamu, kata Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dan dengan bibirnya. Memuliakan aku dengan bibirnya, memuji Yesus, tidak merendahkan Yesus, memuliakan beliau. Padahal hatinya jauh daripada aku, padahal hatinya munafik. Bibirnya mendukung, tapi hatinya itu mencela. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka memuji Yesus, tapi ajaran mereka buat-buat sendiri, tidak pernah diajari oleh Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Nah ini, apa kata Yesus? Dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini temanya umum, Pak.
tentang caci maki kepada orang tua, tentang orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Karena ini jawaban Yesus ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengecam cuci tangan sebelum makan. Begitu loh. Lalu diumumkan oleh Yesus pembahasannya bahwa banyak dari kalian yang melanggar aturan Tuhan, kata Yesus. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah. Ini ya, bukan ini, di bawahnya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, karena Yesus menjawab seperti ini, maka orang Farisi ini sakit hati, Pak. Padahal orang Farisi cuma ngeritik satu, cuci tangan sebelum makan. Tapi Yesus justru mengkritik lebih umum, tidak taat kepada orang tua, mencaci maki begini. Jadi sebenarnya kalau Bapak mengutamakan ayat kedua, masalah makanan, itu justru yang dijadikan dalil oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau Bapak ikut Yesus, justru Yesus menerangkan bukan tentang makanan, Pak, tapi tentang taatnya kepada orang tua, dan kita tidak boleh munafik, hati mencaci, tapi mulut seolah-olah mendukung. Begitu, Pak. Jadi ini nggak bisa dijadikan dalil keharaman babi, begitu loh, Pak. Iya, boleh saya tanggapi, Ustadz? Ya, lanjut. Ya, jadi apa yang Ustadz telah bacakan di situ, ya saya sudah paham itu, Ustadz. Ya, karena hukum membasuh tangan dan kaki itu adalah termasuk hukum seremonial. Karena ada terbagi 3 hukum Taurat itu. Ya, itu ada hukum moral, seremonial, dan hukum sipil. Ya, jadi membasuh tangan dan kaki di situ itu adalah hukum seremonial. Ya. Itu ada di Keluaran pasal 30 ayat 21. Ya, saya bacakan ya. Inilah yang dikutip oleh ahli-ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi di situ. Ya, Keluaran pasal 30 ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Ya, itu hukum. Ya. Ini termasuk seremonial. Ya. Jadi ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat protes kepada Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ? Ya, hukum seremonial itu tidak penting lagi, tetapi yang paling utama adalah hukum seremonial, hukum moral. Hukum moral itu apa? Ya, hukum kelima di situ. Ya, urutan nomor 5, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah yang paling penting. Untuk apa kau membasuh tanganmu, membasuh kakimu, membersihkan dirimu kalau engkau tidak bisa menghormati orang tuamu? Jadi itu yang paling utama. Ya, yang paling diutamakan itulah hukum moral. Ya, bukan hukum seremonial. Karena sabar dulu ya. Ya, karena memakan daging babi itu, ya, dan juga harus membasuh kaki dan tangan itu adalah hukum seremonial. Ya, jadi jelas Tuhan Yesus di situ bahwa hukum seremonial itu tidak berlaku lagi. Ya, tidak. Ya, yang terpenting adalah hukum moral di situ. Bagaimana caranya menghormati orang tua. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat 11 itu, bukan yang dari luar yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, akan tetapi yang keluar dari mulut. Ya, karena yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Ya, wah, ini nggak tahan kalian kalau membahas firman Tuhan, kan? Ini udah nggak sanggup lagi Yusuf P ini dengarkan ini. Ya, karena kebenaran yang saya sampaikan, ya. Nah, jadi penjelasannya, ya sabar dulu Pak Ustadz. Ya, penjelasannya itu ya ada di ayat 18 dan 19. Ya, saya coba bacakan ya, Matius 15 tadi. Ya, Matius 15.
Ya. Matius 15 ayat 18 Dari 15, dan Pak. 19 Baca sampai dari 20. 15. Baca dari 15. Dari ayat ke-15-nya baca. Itu Ya, oke, sedang kita baca dari situ ya. perumpamaan, Oke. ya. Yesus sedang Ya, menerangkan baik. perumpamaan ya, bukan pengharaman. Ya, bagi baik. kita. Ya, baik, kita baca ya. Dari ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Mantap, itu intinya. Jadi ini hanya membahas makan yang nggak basuh tangan, bukan semua makanan halal. Iya, Bukan. itu sama hukumnya Pak Ustadz. Ya, sama hukumnya. Ya, di Keluaran pasal 30 ayat Mana ada 21 Keluaran sih? itu sama hukumnya ya dengan apa yang ada di Imamat 11. Itu sama Pak. hukumnya Pak Ustadz. Pak, konteks Nah. perikop, kita kan katanya Bapak kan kalau membahas sesuatu sesuai konteks perikop kan. Di perikop itu, Yesus itu mengatakan bahwa kalau cuma masalah gak cuci tangan ketika makan, toh nanti makanannya jadi kotoran. Jadi itu Yesus sedang berdebat ya, berdiskusi dengan orang Farisi dan ahli Taurat tentang cuci tangan sebelum makan. Bukan menghalalkan sebuah makanan, bukan Pak. Makanya Petrus kan nanya ketika Yesus mengatakan, ini kita Pak ya, secara kesadaran penuh membaca satu perikop. Ini Petrus kan nanya ketika Yesus mengatakan begini, Yesus kan ngomong nih, tidak setiap yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Lalu ini kan bahasa perumpamaan kan. Jadi Yesus ini menggunakan bahasa perumpamaan. Ketika Yesus mengatakan camkanlah, ya camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Petrus gak paham nih apa ya maksudnya. Petrus aja gak paham loh, sekelas Petrus yang asli muridnya Yesus gak paham ini. Lalu Petrus nanya, apa pertanyaan? Gini kata Petrus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami, wahai Yesus. Saya nggak paham. Coba jelaskan secara detail. Lalu Yesus bilang, loh, kamu belum paham apa yang saya jelaskan? Belum, kata Petrus. Lalu diterangkan, sama Yesus diterangkan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke perut, lalu menjadi kotoran. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan. Contohnya seperti apa yang keluar dari mulut? Seperti percabulan, perzinahan, pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu yang dikanter yang dapat menajiskan orang, maksudnya membuat orang berdosa. Tetapi itulah yang menajiskan orang, kata Yesus. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu tidak bisa menajiskan orang. Jadi tema dalam perikop ini hanya membahas ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengkanter, menghujat murid Yesus gara-gara makan gak cuci tangan. Makanya kata Yesus, kalau cuma makan gak cuci tangan itu gak bikin najis, toh ya makanannya jadi kotoran. Tapi yang sangat menghinakan adalah kelakuan mereka. Mereka melakukan perzinahan, ahli Farisi dan Taurat melakukan perjabulan, mereka melakukan begini dan begitu. Digembalikan sama Yesus ketika diskusi itu, Pak. Makanya Kristen Advent sampai sekarang tetap mengharapkan babi, karena ayat ini khusus masalah cuci tangan sebelum makan, bukan menghalalkan semua makanan, bukan Pak, bukan. Ya, baik. Saya tanggapi Pak Ustadz ya. Sekalian saya bertanya ya. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa hukumnya ketika tidak membasuh tangan sebelum makan, dan juga hukumnya memakan daging babi yang telah diharamkan di Imamat 11 itu sama hukumnya Pak Ustadz. Itu sama hukumnya.
Ya, jadi jelas dalam konteks itu yang dibahas adalah mengenai makanan. Ya, mengenai makanan itu fokusnya kita, mengenai makanan di situ. Jadi ya, jelas-jelas di situ bahwa ya Tuhan Yesus itu tidak mengharamkan lagi ya kalau orang tidak membasuh tangannya. Ya, begitu juga dengan babi itu. Ya, makanya diulangi lagi menyampaikan kepada Petrus ya di Kisah Para Rasul 10 ya, mulai dari ayat 11 tadi sampai dengan 15. Udah jelas di situ. Ya. Udah jelas di situ. Oke. Sekarang saya mau bertanya juga Pak Ustadz. Saya mau belajar juga ya di hadis dan Al-Qur'an ini. Ya, karena Pak Ustadz ini seringkali mengkritisi ya kan, ini Kristen ini melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, padahal ada ya, semua yang kita bahas ini ada di dalam Alkitab. Berarti yang setuju dulu berarti Tuhan di zaman Musa dengan Tuhan di Perjanjian Lama nggak sama Tuhannya, karena nggak konsisten mengharamkan babi, betul? Ya sama. Loh, tadi masalah cuci tangan nggak konsisten boleh, tapi masalah haraman babi nggak konsisten, gimana sih? Iya, nanti kita bahas itu Pak Ustadz. Ya saya bisa nanti memberikan penjelasan tentang itu ya. Karena hukum ya, semua hukum Taurat itu ya, baik hukum moral, hukum seremonial dan hukum sipil itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu telah digenapi. Berarti kan, tidak konsisten kan? Konsisten. Nanti saya berikan penjelasan di sini. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Tuhannya Musa mengharamkan. Wah, ini kan udah mulai menghindar ini karena saya mau bertanya. Gimana sih? Oh, enggak apa-apa, tanya saja. Saya siap kok ditanya. Enggak, yang penting akui dulu, Tuhan di zaman Musa itu sudah menjelaskan secara detail. Tapi di zaman Yesus itu ternyata ada ayat yang dipahami Bapak ya, bukan dipahami semua orang, karena Kristen Advent pun tidak setuju. Berarti nggak konsisten, berarti karena dulu pengharamannya jelas, ternyata sekarang masalah cuci tangan dijadikan haram babi, berarti nggak konsisten berarti. Ya. Iya katanya. Baik, nanti saya tanggapi itu ya. Karena dari tadi Pak Ustadz terus yang bertanya sama saya ya, satu pun ya, hanya di awal tadi saya bertanya, sekarang giliran saya untuk bertanya ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tanya boleh Pak Ustadz ya? Boleh, aman. Ya boleh, ya. Aman. Ya baik, sama ini ya Pak Ustadz tuh sering mengatakan Kristen ini melakukan apa yang belum tertulis di dalam Alkitab. Ya, padahal ya kalau kita baca apa yang ada di hadis, ya bahkan itu dilakukan oleh nabi sendiri, ya nabi sendiri yang mengatakan, ya yang menyampaikan kepada umatnya, ya padahal itu tidak ada di Al-Quran diberitakan hal seperti itu atau ritual-ritual seperti itu. Ya, coba bacakan kita bacakan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz sendiri nanti yang akan memberikan penjelasan ya. Jadi saya hanya bertanya saja di sini. Ya, di Musnad Ahmad 5364. Di Musnad Ahmad 5364. Bentar, Musnad Ahmad 5364. Ya, 64. Oke, tentang apa itu, Pak? Iya, saya bacakan di sini ya. Terjemahannya saya baca ya. Oke. Ya. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, di sini Nabi yang bersabda ya. Nabi yang menyatakan bahwa mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz di sini, tahu dari mana Nabi Muhammad di situ bahwa mencium rukun Yamani dan Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Di mana perintah Tuhan kepada? Silakan Pak Ustadz. Loh,
ini pertanyaannya kurang tepat ini. Gini Pak. Saya jelaskan ya. Bapak buka di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Coba buka, Pak. Oke, Ali Imran. Sorry ya. 31. Oke, Ali Imran 31. Ya. Ya, saya bacakan ya. Ya. Baca terjemahannya langsung. Katakanlah Muhammad, ya, katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi Silakan jelaskan Pak Ustadz. Jadi begini Pak, di dalam agama Islam itu berbeda dengan teman-teman Kristen. Jadi Allah sudah memberikan otoritas di dalam Al-Quran. Itu bukan cuma sekali Pak ya, berkali-kali. Allah sudah memberikan otoritas. Kalau kalian pengen diampuni dosanya, kalau kalian pengen mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam segala apapun, dalam hal apapun. Jadi Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad misalnya, kita niru Nabi Muhammad. Itu namanya sunnah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu namanya sunnah Pak. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, pernah diucapkan dan pernah disetujui. Makanya Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Antiya hajar la tadurru wa la tanfa. Kamu batu, kamu gak bikin saya bahaya, gak bikin saya bermanfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Andaikan aku nggak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, ngapain aku nyium kamu? Berarti ketentuan kita mengikuti Nabi Muhammad saja itu sudah ada verifikasinya dari Allah. Gitu, Allah yang bilang Pak, ikuti Muhammad, dosamu akan diampuni. Begitu. Sudah? Ya, baik, saya tanggapi Pak Ustadz ya. Ya, pertanyaan saya tadi, ya, boleh saya tanggapi kan? Boleh Pak, boleh silahkan. Boleh, ya, ya. Pertanyaan saya tadi, ya, di mana karena ini adalah hal yang terbesar dan yang sangat penting ya, karena ini tentang pengampunan dosa ini. Ya, pertanyaan saya tadi sebenarnya, di mana perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa ketika mencium rukun Yamani dan Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Akan tetapi Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan data itu. Oke, sampai sekarang tidak ada. Oke ya. Sekarang ada tadi di pernyataan Pak Ustadz bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi itu apapun, maka itu yang diikuti oleh saudara-saudara Muslim. Oke, saya setuju itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana sekarang, ya, ketika ya Rasulullah menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Oke. Apakah bisa diikuti semua umat Islam di seluruh dunia saat ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sekarang? Itu pertanyaan satu. Ada satu lagi nanti. Jawab dulu itu. Silakan. Oke, jadi sebenarnya Pak Depi ini belum paham ya. Padahal saya sudah menggunakan bahasa yang simple. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dapat otoritas Pak di dalam Quran. Jadi kalau ngikuti beliau, itu kita diampuni dosanya. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada Pak, ada ayat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan baik itu dapat menghapus dosa. Jadi bukan hanya rukun Yamani, bukan hanya rukun Aswad, bukan hanya sholat, tapi sodakoh dan apapun kebaikan yang kita meniru Nabi Muhammad itu dapat menghapus dosa kita. Jadi konteksnya itu mengikuti Nabi Muhammadnya, bukan rukun Aswadnya, bukan rukun Yamaninya, bukan sholatnya, tapi mengikuti Nabi Muhammadnya. Itu yang menjadi tolak ukur, gitu loh. Karena Nabi Muhammad sudah dapat jatah oleh Allah. Ikuti nih putusan Nabi Muhammad, namanya kalau kamu ikut ini dosamu diampuni, kan gitu kan sudah jelas itu sebenarnya. Nah kemudian makanya saya mengatakan pertanyaan Bapak salah di awal. Yang kedua, menikahi Sayyidah Aisyah
Ini namanya logical fallacy, Pak. Kan Bapak seolah-olah pengen begini kan, menikahi anak di bawah umur kan zaman sekarang nggak etis. Nah, begini Pak, Nabi Muhammad SAW itu hidup 1400 tahun yang lalu. Ya, otomatis aturan di zaman itu dengan aturan di zaman sekarang itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya bisa menunjukkan Maria dengan Yusuf menikah itu umurnya 90 tahun dengan 12 tahun. Maria ibunya Yesus dengan Yusuf, ayah bukan biologisnya tapi ya, ayah yang didatangkan itu menikah antara umur 90 dengan 12 tahun. Apakah saat itu aneh? Ya enggak. Aturan dulu dengan sekarang beda, Pak. Nah, kemudian begini. Apakah menikahi seorang wanita misalnya ya dengan umur segitu itu diperbolehkan? Nah, di dalam hukum nikah, syarat nikah itu satu, saksi. Dua adalah taik. Taik itu bagi suami adalah mampu membiayai dan mampu memberi mahar ya, dan orang itu memang butuh karena takut jatuh terhadap perzinahan. Nah, seorang perempuan yang dinikahi itu minimal dia itu mampu untuk dikumpuli, maksudnya dijima. Jima itu kalau bahasa sekarang ya hubungan pasutri ya, mampu. Makanya Rasulullah akad menikah dengan Sayyidah Aisyah itu umur 6 tahun dan berkumpul ketika awal beliau haid. Wanita kalau sudah haid, Pak, kalau sudah haid berarti sel telur itu sudah mampu untuk menerima air mani, itu sudah mampu. Jadi wanita disebut dewasa ketika sudah menjelang masa haid, sudah terjadi haid. Sayyidah Aisyah berkumpul dengan Rasulullah itu bukan ketika anak kecil, tapi ketika sudah dewasa karena umurnya sudah 9 tahun. 9 tahun itu berarti dia sudah awal mula terjadi haid. Kalau sudah terjadi haid berarti sudah dikatakan dewasa. Itu dalam Islam. Dalam Islam wanita dewasa adalah wanita yang sudah haid. Minimal umurnya 9 tahun. Fakta, dokter zaman sekarang semuanya mengatakan wanita itu bisa haid dan bisa menerima sel telur dari laki-laki itu minimal umurnya 9 tahun. Itu sudah keluar darah. Apa yang disalahkan dari sini? Kita meniru bisa apa enggak? Ya bisa, Pak. Kita menikahi anak misalnya umur 9 tahun. Sah apa tidak? Secara agama Islam sah, Pak. Sah. Karena itu sudah disebut wanita dewasa. Nah, di Kristen ada enggak minimal dewasa berapa tahun? Nggak ada seperti itu. Yang lengkap sampai sedetail-detailnya cuma Islam, Pak. Makanya Islam punya ilmu fikih. Kitab di belakang saya, ini kitab di belakang saya, ini kitab-kitab fikih dan kitab hadis yang menerangkan kapan wanita dikatakan balik, kapan wanita dikatakan dewasa, kapan wanita sudah bisa menerima sel telur dari laki-laki, itu lengkap. Di Bible ada nggak seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada kalau di dalam Kristen. Nggak ada. Begitu, Pak ya. Oke, saya tanggapi Ustadz ya. Iya, silakan. Iya, baik. Kenapa saya bertanya demikian tadi Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bisa menjadi teladan, boleh diikuti. Padahal kalau kita berbicara dengan berjalannya zaman ini, itu apa yang dilakukan oleh Nabi di situ terlarang. Ya, di hukum Indonesia sekarang ini itu udah dilarang. Kalau ada yang menikah umur 9 tahun ya saat ini, siap-siap Anda masuk penjara gitu. Ya, siap-siap Anda dipanggil oleh polisi menjadi tersangka dan sampai menjadi menjadi narapidana ya. Oke, itu ya, itu dulu. Ya. Sekarang ya, Pak Ustadz tadi mengatakan ya ada di kitab suci kami ya, Yusuf umur 90 tahun dan Maria berumur 12 tahun. Saya nggak bilang kitab suci, tapi fakta sejarahnya. Fakta sejarah. Iya. Bukan dalam Alkitab. Bukan, nggak ada di Alkitab. Oke. Coba buktikan, Pak. Buktikan Oke, kalau Maria nikah dengan Yusuf itu umur berapa? Coba buktikan. Fakta sejarahnya umur berapa mereka? belum saya baca sejarahnya itu, belum saya baca. Biar. Ya. Ya. Makanya jangan tajam belum saya baca saja, Pak. Fakta sejarahnya baca juga gitu loh. Sabar dulu ya. Kita di sini ya bukan membahas sejarah ya, akan tetapi yang kita bahas di sana kitab suci. Oke?
Ya enggak. Jangan keluar dari Kan tema dulu Pak pernikahan Ustadz. itu benar-benar terjadi, Pak. Kalau kita sebentar Pak Ustadz. Ya kalau kita membahas fakta sejarah, oke, nanti itu topik lain. Oke ya, topik lain itu. Ya kapan Di bisa kita bahas Al-Quran itu? juga gak ada pernikahan Aisyah dengan Rasulullah, gak ada di Al-Quran. Ayo, sama-sama gak ada itu. Cedir. Ya, tapi di hadis ada. Kita kan bahas kitab suci. Kalau kitab suci, hadis bukan kitab suci, Pak. Oke, Ayo. apakah sekarang hadis itu tidak kalian gunakan? Lah, hadis itu tafsir dari kitab suci, Pak. Kan kita bahas kitab sucinya. Ayo. Yang penting sekarang Pak Ustadz, apakah Loh, kok yang penting? tertulis di hadis Kok yang itu penting gitu? masih kalian pelihara, kalian lakukan, kalian patuhi sampai sekarang atau tidak? Nah, harus apple to apple, Pak. Kalau kitab suci ya kitab suci. Hadis bukan kitab suci, Pak. Sama-sama di Al-Quran gak ada nikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, gak ada di Al-Quran. Ayo, sama-sama gak ada ini. Tapi di hadis kan ada. Lah, hadis kan bukan kitab suci, Pak. Kita kan apple to apple. Lalu kan, kalau Bible. Lalu yang menjadi pedoman, ya, lalu Kalau yang mau menjadi hadis, pedoman, ya, oke, saya ikuti Pak Ustadz sekarang, oke, berarti yang kalian patuhi, yang kalian ikuti dan kalian lakukan saat ini hanya yang ada di Al-Quran. Bukan gitu. Saya pengen salah, Pak, ngomongnya. Wah, itulah Gini, dia makanya. saya jelaskan. Hah. Gini, misalnya gini, Pak. Kalau harus apple to apple, jangan nggak adil, Pak. Kalau bandingannya Bible, ya Al-Quran bandingannya. Karena sama-sama dianggap kitab suci. Lah, hadis ini adalah syarhun. Ya, penjelas, maksudnya itu yang menerangkan isi Al-Quran. Kalau yang menerangkan isi Bible apa? Contohnya tafsir Matthew Henry, kemudian tafsir Yerusalem, baru banding nih dengan Al-Quran, dengan hadis. Karena hadis adalah syarah dari Al-Quran, maksudnya menjelaskan isi Al-Quran. Maka sampean kalau mau membandingkan hadis, begini kalau membandingkan hadis, misalnya seperti ini banding dengan hadis. Nih ya. Nih, ini website dari ulama-ulamanya orang Kristen ya. Usia yang layak untuk menikah. Pada saat pernikahan mereka, Maria mungkin masih remaja dan Yusuf tidak jauh lebih tua. Menurut teks-teks rabbinik, orang tua didorong untuk melamar anak perempuan mereka sekitar usia 12 tahun. Ya, sekitar usia 12 tahun. Makanya prasasti abad pertama yang mencantumkan usia perempuan saat menikah umumnya menunjukkan 12 tahun. Maria di sini umur 12 tahun. Nah, ini bukan kata saya. Ini kalau kita cek biblical, ini ya Biblical Archaeology Society. Nah, data tentang Maria umur 12 tahun dan Yusuf umur 90 tahun itu banyak datanya. Nah, Iya, ini baik. Oke, Pak Ustadz, boleh saya tanggapi Pak Ustadz? Begitu loh. Jadi jangan Boleh saya tanggapi Pak Ustadz? Tunggu dulu, santai dulu ya. Nanti mentang-mentang hadis, loh, hadis kan diyakini juga sama umat Islam. Nah, tapi kan para ulama, para bapak-bapak gereja kan juga diyakini oleh teman-teman Kristen, tulisan-tulisan bapak gereja, kemudian penjelasan-penjelasan para profesor, doktor, arkeolog semua yang lain yang mendukung isi Alkitab kan juga dipercayai oleh teman-teman Kristen gitu loh. Ayo. Oke, tanggapi ya. Jangan dipotong-potong Pak Ustadz ya. Kita santai ya. Oke. Berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Pak Ustadz tadi, ya, di situ kan umur Bunda Maria 12 tahun. Oke ya, jelas di situ ya. Itu benar. Di umur 12 tahun itu Bunda Maria belum disetubuhi oleh Yusuf. Belum. Ya, sekalipun Bunda Maria di situ ada datanya. Hah? Datanya ada. Kalau 12 tahun itu belum disetubui, ada datanya. Ya, buktinya ketika Data, bukan ketika bukti, Yusuf data. Ada datanya. bertunangan dengan gimana? Data ada nggak datanya? Ya ada dong. Mana datanya? Di Matius. Ya, di Matius. coba dibaca. Oke, saya bacakan ya. Datanya. Ya. Iya. Oke, bentar. Sabar. Matius 20. Sorry ya. Iya.
Matius pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25, ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Oke, dari apa? Dari Enggak, umur 12 tahun belum dari ayat, Itu datanya mana? sabar Pak Ustadz. Iya. Sabarlah, santailah. Kita santai di sini kan. Enggak, Iya. biar maksudnya biar gak kemana-mana lagi gitu loh. Iya, baik. Oke, kita baca di sini ya. Dari ayat 19, Matius pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25. Agak panjang sedikit ya. Oke, saya baca ya. Kepanjang ya. Gimana? Iya. Karena Yusuf suaminya, ini suami Maria ya. Karena Iyalah, Yusuf bilang suami suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ingat ya, ini poin pentingnya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi jelas di sini ketika Yusuf ya telah menikahi ya Bunda Maria di situ, pada saat dikandung Tuhan Yesus itu belum melakukan persetubuhan sampai Tuhan Yesus lahir. Oke, kalau saya mengikuti ya sejarah yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi, 12 tahunnya Ya. mana? wah, ini Pak Ustadz ya begini ya, saya ikuti sekarang alur dari Pak Ustadz. Loh, Ya kan kalau mengatakan- di Islam kan jelas dinikahi umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Kan jelas tuh. Itu Sabar dulu Pak Ustadz. Jangan motong-motong lah. Aduh, udah tadi ya, ketika Pak Ustadz berbicara saya nggak motong. Gimana sih? Ya, lanjut. Ya, oke ya. Nah, di sini sudah jelas. Oke, Ya, kalau lanjut, saya lanjut. mengikuti sekarang ya pernyataan dari Pak Ustadz bahwa ketika Yusuf menikahi Bunda Maria umur 12 tahun, oke, saya ikuti itu nggak apa-apa. Tetapi ingat, di umur 12 tahun itu ketika Bunda Maria ya mengandung Tuhan Yesus, itu belum disetubuhi dia oleh Yusuf. Belum. Ya, bayangkan itu. Ya, bayangkan itu Pak Ustadz, ya. 9 bulan ya di dalam kandungannya Tuhan Yesus. Ya. 9 bulan. Di peraturan Yahudi, kalau anak laki-laki lahir ya, hari pengudusan diri kepada perempuan itu 60 hari. Itu berarti 2 bulan. Oke, 2 bulan. Hitung itu Pak Ustadz ya. 9 bulan tambah 2 bulan udah 11 bulan. Berarti kemungkinan besar barulah disetubuhi Bunda Maria itu oleh Masih umur Yusuf 12. umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Oke, saya ikuti umur 13 tahun. Padahal yang diceritakan di situ adalah pada saat ditunangai di situ sebenarnya. Itu ketika ditunangai Bunda Maria oleh Yusuf, bukan menikah di situ sebenarnya. Tapi pada saat dia melaksanakan tunangan ya kepada Bunda Maria. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti sekarang alur dari Pak Ustadz. Ya, tapi kemungkinan besar ya kalau benar sejarah itu ya Yusuf baru
bersetubuh dengan Bunda Maria di umur 13 tahun. Ya sekarang pun kalau kita melihat ya umur 13 tahun itu ya udah ada tanda-tanda kedewasaan. Ya, yang lebih parahnya tadi Pak Ustadz, ya umur 9 tahun ini, ya umur 9 tahun ini Pak Ustadz, tidak ada satupun nabi atau tokoh Alkitab, ya tokoh di dalam Taurat Musa, nabi yang melakukan seperti yang Nabi lakukan, ya yang Muhammad lakukan di situ. Ada yang menyetubuhi, sabar dulu, ada yang menyetubuhi ya perempuan atau wanita yang berumur 9 tahun, nggak ada, ya nggak ada, ya nggak ada. Sudah saya tanggapi ya. Oke, silakan. Ya. Banyak Pak, kalau kita saksikan ya banyak. Jadi gini Pak, sebenarnya jangan memaksakan gitu loh Pak. Ya ini gini. Jangan memaksakan zaman dulu harus sama dengan zaman sekarang. Itu Bapak sudah cacat logika. Di sana aja sudah cacat logika karena aturannya beda Pak. Kalau zaman dulu disamakan dengan sekarang aturannya beda. Raja-raja kekristenan menikahi anak di bawah umur itu Raja Richard misalnya. Raja Richard itu sebagai raja yang terkenal di Inggris, itu orang Kristen. Dia itu menikahi anak di bawah umur bahkan banyak, bukan 1 2. Maksudnya itu jangan dipaksakan begini Pak. Saya ini bukan membela Islam ya, tapi semua tradisi zaman dulu dengan sekarang itu sama Pak. Sama. Jangan dipaksakan kepengen Bapak itu kepengen Kristen kelihatan keren gitu, lalu menyalahkan Nabi Muhammad. Jangan. Tradisi dulu dengan tradisi sekarang itu disamakan, tidak bisa. Kalau Bapak misalnya baca tentang Ishak dengan Rebecca, ya yang menikah, Rebecca itu umurnya 3 tahun Pak. Ishak umurnya datanya Pak Ustadz, mana datanya? Santai dulu, jangan kejang-kejang. Oke, silakan Pak Ustadz, silakan. Oke. Iya, jangan kejang-kejang. Jadi gini loh, kalau kita lihat fakta sejarah, Rebecca, Rifkoh kalau dalam bahasa Arab itu Rifkoh, ketika menikah dengan Sayyidina Ishak punya 2 anak kan, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Dari pernikahan Ishak dengan Rifkoh, Rebecca punya 2 anak, yang pertama kembar sih, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Itu Rebecca itu umurnya 3 tahun gitu loh. Dan kalau Bapak baca tentang tradisi Yahudi, Niddah, Bapak pernah baca Niddah? Pernah apa enggak Pak? Pernah baca Lanjut Niddah? aja Pak Ustadz, nanti saya tanggapi. Nah, nggak pernah aja kan? dulu, Pak Ustadz. Di dalam tradisi Soalnya, Yahudi Pak, di Iya. Niddah, ya anak perempuan bisa dinikahi itu umurnya minimal 3 tahun. Itu sudah bisa dinikahi. Saya tampilkan datanya. Nanti saya tampilkan datanya Pak. Itu tradisi Yahudi. Kalau memang mau mengikuti tradisi Yahudi berbasis data, umur 3 tahun itu sudah bisa dinikahi. Makanya jangan sama-samakan aturan Indonesia sekarang dengan zaman dulu yang belum ada aturan teratur. Jangan. Bapak akan blunder pasti nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya begini saja Pak, begini saja. Biar kita adil ya. Wanita dewasa minimal umurnya berapa dan ciri-cirinya apa di dalam kekristenan? Pakai data. Saya akan menggunakan data juga, Bapak akan harus menunjukkan data. Wanita bisa disebut dewasa kalau bagi Muslim, wanita yang disebut dewasa ketika sudah mengalami menstruasi. Karena ketika sudah mengalami menstruasi, berarti sel telur itu sudah bisa masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan bisa membuahkan sebuah anak. Itu sudah bisa. Itu cari di dalam kedokteran manapun dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau sudah terjadi menstruasi, itu sudah bisa hamil. Itu di dalam Islam. Datanya banyak di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang saya minta data di Bapak. Wanita minimal bisa dinikahi umur berapa? Ya, dan ciri-ciri wanita dewasa itu bagaimana? Monggo dijawab Pak. Dijawab. Sebentar dulu Pak Ustadz, nanti saya jawab pertanyaan Pak Ustadz. Oke ya. Jadi narasi Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun, datanya di mana?
Nanti saya jawab Iya, itu. iya, setelah Ya. ini saya buka datanya, Bapak jawab dulu. Wah, Biar sama-sama adil. tunjukin dulu datanya itu nanti saya Oke. saya jawab pertanyaanmu. Ayo. Oke. Bentar ya. Ini fakta dalam Alkitab ya. Usia Rebkah ketika menikah dengan Ishak. Ini ya. Begini, kalau kita buka misalnya dari Kejadian 17 nomor 17. Kita buka dulu Kejadian 17 nomor 17. Nah, Oke, di sana Sarah istri Abraham. Kejadian berapa Pak Ustadz? Kita buka sama-sama, kita buka data. Kejadian 17 nomor 17. Oke. Saya bacakan di sini ya. Ya. Oke. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, ya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun Oke. dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Oke. Di Stop. mana di sini Pak Ustadz? Tunggu dulu, santai dulu. Ini pemahaman. Catat dulu umurnya. Santai dulu gitu. Nah, di sini Sarah umurnya 90, Abraham umurnya 100 tahun. Dikip ya, dicatat ya. Dicatat ya. Oke. Saya bantu catatan. Nah, catat Ustaz. Biar Ya. saya belajar Bible itu bukan hanya dari terjemahan, Pak ya. Catat. Nah, di Kejadian 17 nomor 17, Sarah umur 90, Abraham umur 100. Selisih 10 tahun di sana, ya. Nah, lalu Ustadz, di Kejadian 21 nomor 5, Kejadian 21 nomor 5 itu Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Ishak itu lahir. Kejadian 21 nomor 5, coba buka Pak. Kejadian Kejadian 21 ayat ke-5. Kita lihat setelah ini ya, berapa umur ketika menikah. ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Mantap. Sudah. Cukup. Berarti Abraham ketika umur 100, Sarah umur 90, saat itu Ishak baru lahir, betul? Ishak baru lahir ketika Abraham umur 100. Oke. Kemudian Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Itu lihat di Kejadian 23 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 23 ayat 1 sampai 2. Itu Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Coba cek. Oke. Kejadian 23 ayat pertama dan kedua. 127 ya. Betul ya? Ya. Saya bacakan dulu ya. Ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Oke. Jadi Sarah hidup selama 127 tahun. Dia wafat di umur itu. Nah, kemudian Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribkah. Itu tertulis di Kejadian 25 ayat 20. Oke. Di Kejadian 25 ayat ke-20 itu Ishak umur 40 tahun, dia menikahi Rifkoh. Ayat berapa? Kejadian 25 ayat ke-20. Oke, guys. Saya bacakan ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Oke. Ya, berarti Ishak berumur 40 tahun di dalam Kejadian 25 ayat ke-20. Nah, Sarah itu ketika umur 90 tahun
Ya, itu ketika Ishak lahir, berarti kesimpulan dari poin 1 dan poin yang kedua yang saya sampaikan barusan, berarti Sarah itu umur 90 baru lahirlah Ishak. Nah, Ya. wafatnya Sarah di umur 127. Nah, di dalam Kejadian 25 Ishak berumur 40 tahun, kan begitu. Nah, Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal berarti. Berarti ketika meninggal Ishak itu berumur 37 karena 127 dikurangi 90. Berarti kan 37 kan? Ya 37. Nah. Betul? Oke. Umur Sarah kurang meninggalnya 127 ya. Ya. Dengan Karena 37 Ishak tahun. 37 tahun saat ibunya meninggal, maka ia berumur 37 tahun saat Ribkah lahir. Jadi begini, ya. Tradisi ini menganggap beberapa peristiwa terjadi secara bersamaan. Peristiwa ini contohnya misalnya pengikatan Ishak di atas mezbah ya di Moria itu terjadi pada Kejadian 22 nomor 9. Abraham diberitahu tentang kelahiran Ribkah itu di Kejadian 22 nomor 20 sampai 23. Tulis kan kelahiran Ribkah ya. Kelahiran Ribkah itu di Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Kita baca ya. Ya. Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Itu Ribkah lahir. Oke. Ribkah lahir. Saya bacakan ya. Oke. Ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar ya juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Di mana di sini? Nah, Ribkah itu anaknya siapa? Baca dari 20 sampai 23. 20 sampai 23. Kejadian Oke. 22 20 sampai 23. Oke, saya bacakan ya. Saya ulangi bacanya. Ya, saya pelan-pelan ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar ya, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribkah. Nah, Ya. itu kabar Sabar ya. kelahiran Ribkah ya. Ya. Kabar kelahiran Kedelapan orang inilah ya, kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, Oke. saudara Abraham itu. Catat ya, Ribkah lahir itu tertulis dalam Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Ya. Iya, betul. Sedangkan di Kejadian 22 ayat 9-nya saat itu adalah Ishak ada di atas mezbah Moria sama ketika umur 37. Jadi Ishak umur 37, Ribkah lahir. Gitu. Karena saat itu Ishak ada di atas mezbah di Moria, itu Kejadian 22 nomor 9-nya. Di Kejadian 22 nomor 20 sampai 23-nya baru ada kabar Ribkah lahir. Ada kabar Ribkah lahir. Berarti 37 plus 1 tahun. Di umur 37 Ribkah baru lahir, begitu. Nah, semua peristiwa ini kan bersamaan. Nanti di Kejadian 23 yang di awal, poin di awal Ustaz, sudah dicatat ya. Kejadian 23-nya matilah Sarah. Sarah mati umur 127. Berarti ketika Ishak umur 37, Ribkah baru lahir. Nah, karena Ishak berusia 40 tahun ketika menikahi Ribkah, maka Ribkah berusia 3 tahun saat itu terjadi karena setelah di atas mezbah ya tidak jauh dari kejadian itu. Jadi Ishak ada di atas mezbah Moria umur 37 baru lahir Ribkah. Nah, 3 tahun setelah itu terjadilah pernikahan antara keduanya. Berarti saat itu umur Ishak yang 37 tambah 3 adalah 40. Rifqah yang baru lahir saat itu ditambah 3 berarti umurnya 3 tahun. Betul. Anda bantah, Saya catat nih. ya, bantah
data saya ini pakai data juga, bisa nggak Anda membantah saya? Iya, data itu juga Pak Ustadz yang saya gunakan. Oke ya. Ya, jadi jelas dulu ya bahwa tidak ada tertulis secara eksplisit di mana ketika sabar dulu. Ya sabar dulu Pak Ustadz ya. Minta tertulis, makanya belajar sejarah. Ishak menikahi Ribka ya umur 3 tahun, nggak ada datanya itu ya. Nggak ada datanya. Ini hanya penafsiran dari Ustadz Wafi. Ya, datanya nggak ada. Penafsiran. Ya, itu dulu. Ya, oke ya. Loh, kok turun? Dikeluarkan Bang Paras. Loh, Aduh, Bang Paras jangan dikeluarkan lah, belum selesai diskusinya. Iya, kenapa Bang Paras dikeluarkan? Biarkan kalaunya udah naik itu urusan Ustadz Wafi di atas. Pak Depi silakan naik lagi. Aduh, Pak moderator ini kenapa malah di-kick? Mana Pak Depinya? naik lagi Pak Depi. Setelah saya menjelaskan, dia minta dalil tertulis. Aduh, dari tadi dia pusing gitu. Ternyata iya ya gitu. Nggak berani lagi Depi naik pasti. Ayo, naikkan Pak Devi, ayo naikkan Pak Devi. Ini jelas. Nggak ada. Ini jelas tertulis di dalam. Nggak berani lagi kayak Jatat dia naik tat. Iya, aduh. Nggak ada lagi dia minta naik. aduh. Lagi ngitung dia. Nggak ada lagi dia minta naik. Aduh, kesempatan lah kan dibikinnya kesempatan buat kabur lah moderator ini. Aduh. Iya, lagi ngomong kayak gitu Bang Paras jangan di-kick lah. Ya. Kalau udah di atas Abang Paras menaikkan aja gitu. Gak usah di-kick. Kalau masalah nge-kick Ustadz Wafi juga moderator, dia bisa aja kalaunya udah nggak sesuai gitu. Aduh. Itu padahal tertulis loh ya. Dalam kitab sucinya tertulis. Cuma kita bacanya harus penuh. Saya catat juga nih. Ya itu. Dan iya. Di Kejadian 22 sama 23 Ustadz, itu kabar tentang Ishak umur 37 sampai 40 plus pernikahannya. Plus pernikahannya. Jadi 3 tahun dengan 40 tahun, bayangkan. Iya, ini 40 nih, ini 40. Coba kalau saya lihat catatannya ya. Nih. Ini kan Ishak menikah umur 40 tahun. Iya. Ini umur Sarah ketika meninggal, dan saat itu umur Ishak berapa? 37 kan? 37. Ah, jadi 40 kurang 37? 3 tahun. Ya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun umur Ribka itu dinikahi. Iya. Betul. Memang itu dalilnya. Gak berani lagi dia naik. Aduh. Aduh. Macam-macam ya. Iya. Padahal kalau sama-sama gak tertulis Ustadz, pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah ya gak tertulis dalam Al-Quran. Kan gitu. Iya. Benar. Gak bakal berani lagi Depi naik. Malu. Yaudah Tat. Siap. Kalau gitu saya iklan lah. promosi dulu Ustadz. Ya, bagi teman-teman yang ingin membeli produk-produk kami kayak parfum, baju koko, dan sarung, itu bisa langsung. Itu ada nomor WhatsApp saya di profil itu, ada nomor WhatsApp kami.
Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki produk-produk kami, baju koko, parfum dan lain sebagainya, bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di profil TikTok saya. Sekian, terima kasih. Iya, jos, tepuk tangan. Ya teman-teman semuanya ya, mau bantu Ustadz Wafi ya, dalam ya bersiar berdakwah gitu, beli juga produk dari beliau ya teman-teman semuanya, untuk keberlangsungan dakwah Ustadz Wafi gitu. Terima kasih ya teman-teman. Ya dong, kita juga berbisnis, kita juga berdakwah. Jadi bisnis kita untuk kita kelangsungan dakwah kita. Jadi gak kita bukan perpuluhan guys. Ya. Kita itu bukan Iya, nggak minta perpuluhan kita. tiap bulan harus bayar berapa kepada kita, nggak ada. Jadi kita menjual produk-produk yang halal untuk bisa kalian sholat, untuk menghadap Allah, baju koko, kemeja, parfum dan lain sebagainya. Yaitu adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berbisnis. Dakwah ya dakwah, bisnis ya bisnis. Begitu teman-teman. Iya. Dakwah bisnis gitu. Iya benar. Teman-teman nih ya, ntar saya bulan September berangkat lagi umroh. Nah, saya bulan Oktober. Hah? Saya bulan Oktober. Oktober. Jadi teman-teman kalau mau ada yang umroh bareng Ustadz Yusuf September, tafadhol. Mau bareng saya Oktober, tafadhol. Oktober. Nah, bisa tuh ya teman-teman pilih gitu ya. Siapa tahu kan teman-teman ada niat umroh kan, hubungi aja gitu. Nomor kontak kita Hubungi aja. profil WhatsApp kita. Jadi aman. Profil masing-masing. Ya. Sekian. Jadi seperti itu. Ya mungkin malam hari ini kita cukupkan aja Ustadz Wafi. Ya sampai di sini aja karena DP-nya nggak naik lagi juga. Izin turun Ustaz ya. Baik. Syukron, jazakallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.